Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fadil Ramadan, NPM 4320210014 dari Teknik Mesin S1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pompa air tenaga angin. Pemanfaatan energi angin sebenarnya bukan barang baru bagi umat manusia. Semenjak 2000 tahun lalu, teknologi pemanfaatan sumber daya angin dan air sudah dikenal manusia dalam bentuk kincir angin atau windmills. Selain rumah lingkungan, sumber energi ini juga selalu tersedia setiap waktu dan memiliki masa depan bisnis yang menguntungkan. Kini sebagian besar negara maju di Eropa dan Amerika Serikat telah memanfaatkan sumber energi ini. Pada masa awal perkembangannya, teknologi energi angin lebih banyak dimanfaatkan sebagai sulih tenaga manusia dalam bidang pertanian dan manufaktur. Maka kini dengan teknologi dan bahan yang baru, manusia membuat turbin angin untuk membangkitkan energi listrik yang bersih, baik untuk penerangan, sumber panas, atau tenaga pembangkit untuk alat-alat rumah tangga. Masalah yang diangkat dan solusi untuk permasalahan di sini, yang pertama, berapa lama kinerja pada pompa air tenaga angin, lalu bagaimana cara pembuatan teknologi pompa air yang efektif dan efisien, lalu bagaimana cara pengoperasian teknologi pompa air agar dapat digunakan dengan mudah. Dan solusinya, kinerja yang dihasilkan akan mengacu dari spesifikasi pompa air yang digunakan. Lalu teknologi yang akan dibuat harus lebih baik dari pesaing yang sudah ada. Selain itu, metode proses pada teknologi tersebut juga harus diperhatikan. Lalu perencanaan dari pembuatan teknologi harus seoptimal mungkin dan harus diberi pengetahuan dari teknologi yang akan dibuat. Berikut adalah alat pesaing yang ada, yaitu jenisnya pompa air Shimizu 125 watt manual dengan spesifikasi seperti berikut. Kelebihan teknologi pesaing ada, yaitu impler kuningan yang kuat dan tahan lama. Selanjutnya, gulungan 100% dari bahan tembaga, kuat panas sampai dengan 80 derajat Celcius. Pompa air memiliki kualitas yang lebih teruji, daya tahan dalam pemakaian rumahan yang banyak digunakan untuk air sumur, dangkal maupun sebagai pendorong air pump, memiliki daya listrik yang hemat dan mudah mendapatkan suku cadang jika seandainya rusak. Kelemahan teknologi pesaing yang ada, yang utama, ukuran yang cukup besar sehingga memakan tempat, suara yang dihasilkan cukup bising, tidak praktis dan memerlukan daya listrik yang cukup besar, memiliki harga yang relatif mahal, biaya operasional yang cukup mahal, harus memiliki sumur yang cukup dalam, harus memiliki sumur dengan debit air yang cukup besar, daya hisap hanya untuk sumur dangkal, ukuran mesin yang cukup besar, suara yang cukup bising, debit air yang tidak terlalu besar, memiliki harga yang relatif mahal, harus memiliki sumur dengan debit air yang cukup besar, dan sangat bergantung pada sumber tenaga listrik yang ada. Rencana teknologi alat pesaing yang dikembangkan, yaitu sistem kerja pompa air tenaga angin ini cukup sederhana, yaitu merubah energi kinetik angin menjadi energi mekanik yang digunakan untuk menggerakkan pompa torak untuk memompa air. Selanjutnya, dengan memanfaatkan angin yang diubah menjadi energi listrik, inilah yang dimanfaatkan untuk menyalakan pompa air. Dengan menggunakan kincir angin, kita dapat memanfaatkan energi angin dan mempermudah untuk menggunakan pompa air di mana tempat yang belum terjangkau dengan listrik. Dan masih banyak lagi yang dapat dimanfaatkan dari kincir angin tersebut. Selanjutnya itu metode perancangan. Di sini metode perancangan yang dipakai adalah perancangan French. Metode perancangan French digunakan untuk proses embodiment dan memunculkan gambar kerja dan bill of material. Setelah proses pengolahan, daftar kebutuhan didapatkan rancangan konsep. Transmisi menggunakan pulley dan V-belt. Proses pengaduk terdiri ulir, helik, dan pisau rotary. Pengambilan bubur kertas melalui saluran. Metode French hampir sama dengan metode-metode lainnya. Berikut adalah diagram fungsi keseluruhan. Dan ini adalah diagram subfungsi, di mana penempatan kincir angin di dekat pompa, selanjutnya hembusan angin menggerakkan kincir angin, selanjutnya kincir angin berputar.
meneruskan gerak, selanjutnya menghasilkan aliran listrik, dan yang terakhir meneruskan aliran listrik ke rumah penduduk. Berikut adalah daftar referensi. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.